Hai, halo semua. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Alwali. Saya berasal dari Universitas Bakri Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi menengah 1, yaitu membuat laporan keuangan yang diberikan oleh Ibu Monika Weni Pratiwi. Sebelum melanjutkan penjelasannya, alangkah baiknya kita menonton dulu bagaimana sih bentuk kos-kosan dari Kos The Breeze ini. Kita lanjut ke penjelasannya. Sebelum itu, ada notes dulu yang harus kalian tahu bahwa Kos The Breeze ini tidak hanya sebagai kos-kosan, sebenarnya dia juga bisa dibilang sebagai hotel. Karena apa? Karena dia menyewakan kamar dalam jangka waktu per hari. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada post closing trial balance. Pada bulan ini, terdapat cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, account payable, unearned rent revenue, dan juga capital. Pada post closing trial balance ini mendapatkan balance sebesar Rp378.025.000. Lalu selanjutnya adalah general journal. Menurut obrolan saya dengan pemilik kos-kosan, saya dapat menyimpulkan bahwa pada tanggal 1, pihak kos-kosan membeli sebuah suplai seperti kopi, teh, air galon, dan juga lain-lain untuk para pelanggan. Lalu pada tanggal 2, ada yang menyewa 4 kamar dalam satu hari. Pada tanggal 3, pihak kos-kosan membeli lemari pakaian dan juga meja kerja untuk fasilitas kamar. Lalu pada tanggal 3 juga ada yang menyewa 2 kamar dalam satu hari. Lalu pada tanggal 5 ada yang menyewa 4 kamar untuk tanggal 6 dan tanggal 7 Mei. Lalu pada tanggal 6 pihak kos memberikan gaji pada karyawan senilai 1,3 juta. Lalu pada tanggal 7 ada yang menyewa 3 kamar dalam satu hari. Pada tanggal 8, pihak penginapan membayar iklan seperti spanduk senilai 150.000. Lalu pada tanggal 8 juga, pihak Futsal Akademik Naza menyewa 5 kamar untuk tanggal 18 dan 19. Tanggal 9, pihak kos membayar hutang bulan lalu sebesar 50.000. Tanggal 9 juga, pihak Futsal Akademik dari Bogor menyewa 8 kamar untuk 2 hari ke depan. Lalu tanggal 11, pihak kos membayar other operating expense sebesar 350.000. Pada tanggal 20, ada yang menyewa 5 kamar dalam satu hari. Lalu pada tanggal 21, ada yang menyewa 3 kamar dalam sehari. Tanggal 22, pihak sepak bola Garuda menyewa 4 kamar untuk tanggal 23. Lalu pada tanggal 23, pihak kos membayar listrik bulan Mei sebesar Rp3.500.000. Lalu tanggal 25, ada penyewaan 3 kamar dalam satu hari. Tanggal 26, ada penyewaan 2 kamar dalam sehari. Tanggal 27, pihak kos membayar internet sebesar Rp400.000. Lalu pada tanggal 27 lagi, ada penyewaan kamar dari salah satu organisasi sebanyak 8 kamar selama 3 hari ke depan. Lalu selanjutnya adalah General Ledger. Di sini saya mencatat mulai dari cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, account payable, unearned rent revenue, capital, income summary, rent revenue,
other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense, depreciation expense, supply expense. Lalu kemudian kita catat di trial balance. Pencatatan ini mulai dari cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, unearned rent revenue, capital, rent revenue, other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense. Lalu pada trial balance ini mendapatkan balance sebesar Rp399.975.000. Lalu yang selanjutnya itu kita ke adjusting entries. Untuk adjusting entries ini, yang pertama supplies tersisa pada bulan Mei sebesar Rp100.000. Nah, supplies pada trial balance itu sebesar Rp385.000. Maka yang dicatat di sini adalah Rp285.000. Lalu ada unearned rent revenue yang sudah dipakai sebesar Rp4.250.000, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment untuk 3 tahun, dan building mengalami depresiasi 10%, dan umur ekonomisnya 20 tahun. Dan total balance pada adjusting entries ini adalah Rp6.597.500. Kemudian kita lanjut ke ledger. Karena ini adalah J2, maka kita lakukan pencatatan kembali. Di ledger ini saya mulai mencatat dari supplies, lalu accumulated depreciation equipment, lalu accumulated depreciation building, lalu unearned rent revenue, lalu rent revenue, lalu depreciation expense, dan supply expense. Lalu kemudian kita mencatat semuanya itu di adjusted trial balance. Nah, kemudian kita mencatat di adjusted trial balance. Ini sama seperti yang tadi, tetapi mengalami perubahan dari mulai supplies, accumulated depreciation equipment, accumulated depreciation building, unearned rent revenue, depreciation expense, dan supply expense. Sehingga memiliki balance sebesar Rp402.037.499. Selanjutnya itu adalah income statement. Cara menghitungnya itu pendapatan dikurangi beban atau revenue dikurangi sama expense, sehingga memiliki net income sebesar Rp13.202.501. Selanjutnya adalah capital change statement. Capital change statement ini dihitung dari kapital tanggal 1 Mei sebesar Rp373.893.750 ditambah net income sebesar Rp13.202.501. Di sini pihak cost tidak memiliki dividen, sehingga bisa langsung dijumlah yang menghasilkan Rp387.096.251. Lalu selanjutnya adalah statement of financial position. Di sini memiliki aset, equity, dan liabilities. Yang pertama itu aset. Aset sendiri memiliki properti, plant, dan equipment atau disingkat biasanya PPE. Di sini itu pada aset memiliki equipment, terus accumulated depreciation equipment, building, dan juga accumulated depreciation building. Ya, dan totalnya itu adalah Rp350.106.251. Lalu current asset.
Di sini terdapat supplies dan cash yang jika ditotal sebesar Rp37.990.000. Jadi total aset yang didapatkan adalah Rp388.096.251. Lalu selanjutnya ada equity and liabilities. Pertama itu equity. Di equity terdapat kapital senilai Rp387.096.251. Lalu di liabilities terdapat unearned rent revenue senilai 1 juta. Jadi total equity and liabilities sebesar Rp388.096.251. Jadi bisa kita lihat bahwa total aset dan equity and liabilities ini tuh balance-nya sama. Lalu selanjutnya adalah closing entries atau bisa disebut jurnal penutup. Closing entries ini merupakan transaksi yang akun pendapatan atau bebannya ditutup. Nah, jadi contohnya rent revenue. Normalnya di kredit. Nah, di sini itu adanya di debit agar bisa ditutup. Begitu juga dengan income summary, other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense, depreciation expense, supply expense, lalu kapital. Lalu jika sudah mencatat closing entries, kita itu balik ke general journal. General ledger. Nah, di sini kita tulis J3-nya. Jadi di sini terdapat J3-nya itu ada di capital, income summary, lalu rent revenue, other operating expense, utilities expense, salaries expense, depreciation expense, dan juga yang terakhir supplies expense. Lalu kita ke yang paling terakhir, yaitu post-closing trial balance. Karena tadi ada beberapa akun yang ditutup, maka di post-closing trial balance ini tidak ada pendapatan dan juga beban. Jadi closing trial balance ini memiliki cash, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, unearned rent revenue, dan juga kapital. Yang akhirnya memiliki balance sebesar Rp393.990.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye.